Padang kembali lagi bersama saya. Dan episode kali ini mengingatkan saya ke masa-masa kuliah saya. Saat itu saya sedang magang 2017 di Museum Sono Budoyo. Udah bocor nih bintang tamunya siapa. Kalau gitu langsung aja, silakan bintang tamunya, tepuk tangan dulu teman-teman. Mau dari mana dulu? Bapak, Ibu dulu? Dari Bapak dulu. Oke, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Sugiono Ideal. Biasa dipanggil Ideal kalau di kantor itu. Kami dari Museum Negeri Mula Warman. Pada saat ini kita lagi giat-giatnya gerakan anak sekolah masuk museum. Di mana bulan-bulan ini banyak sekali anak-anak sekolah yang berkunjung ke museum. Di samping itu juga kita disibukkan dengan, karena kita ada aula yang kita sewakan itu, saat ini banyak anak-anak sekolah yang memakai gedung kami, aula kami untuk acara perpisahan. Jadi kami cukup sibuk lah untuk saat ini. Mungkin itu dari perkenalan dari saya. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Siska. Biasa Pak Sugi memanggil Mbak Ciki. Kenapa nih? Suka makan ciki? Atau gimana nih? Sebutan spesial. Spesial. Ya, di museum saya sebagai kurator. Kurator, baik. Ada kesibukan apa nih di UPTD selain tadi anak sekolah? Ada kesibukan apa lagi kira-kira Bapak? Ya, kita saat ini biasalah namanya di pemerintahan kan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik. Kayak kita lagi ngerjakan pagar kita poles supaya kelihatan rapi. Apalagi kita sebentar lagi akan menyelenggarakan pameran alat musik tradisional Nusantara bertempat di UPTD Museum Negeri Mula Warman. Kalau pameran ini kalau nggak salah ini acara tahunan ya Pak ya? Betul, cuma acara ini kan kita setiap tahunnya berubah tempatnya. Nah, kebetulan pada tahun 2024 UPTD Museum Negeri Mula Warman ditunjuk sebagai tuan rumah. Tuan rumah. Kok bisa Pak? Karena kan memang setahu saya ya 2017 seperti yang saya bilang, saya pernah magang di Museum Sono Budoyo. Setelah itu 2021 ada di Kendari, betul. 2022 ada di Aceh, 2023 ada di Palu. Sulawesi Tengah, betul. Sulawesi Tengah, betul berarti ya. Bagaimana proses pemilihan tuan rumah ini? Ya, bisa kita yang dapat? Kemarin pada saat pameran senjata Mbak Ciki ya? Iya, betul. Di Palembang, itu diadakan rapat seluruh kepala-kepala museum yang hadir di pameran itu. Nah, pada saat itu kita ditunjuk sebagai tuan rumah untuk alat musik tradisional. Ya, karena kita sudah lama tidak bertindak sebagai tuan rumah, kita sebenarnya sudah beberapa kali ditunjuk sebagai tuan rumah. Cuma karena sesuatu dan lain hal, waktu itu kita batalkan. Seperti tahun 2016, kita pernah ditunjuk sebagai tuan rumah. Karena pada saat itu ada pemangkasan anggaran karena adanya defisit anggaran, akhirnya itu kita batalkan. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 kita ditunjuk kembali sebagai tuan rumah dan itu kita ambil. Ya. Nah, proses penunjukannya itu apakah hanya ditunjuk, diminta, ataukah ada proses seleksi atau seperti apa? Karena kan ini kan Nusantara ya, Betul. berarti ibarat kata satu Indonesia, semua alat musik pasti tidak mungkin begitu saja dong. Betul. Apakah ada proses di balik itu? Iya, banyak pertimbangan yang mendasari kenapa Kaltim ditunjuk sebagai tuan rumah. Pertama, karena kita sudah lama tidak bertindak sebagai tuan rumah. Kedua, dari segi anggaran, orang melihatnya Kaltim adalah daerah kaya. Jadi orang beranggapan bahwa Museum Mula Warman pasti sanggup kalau sebagai tuan rumah. Dan alhamdulillah waktu itu kita sebenarnya belum menyiapkan anggaran. Anggaran itu tidak ada. Begitu kita dapat info ditunjuk sebagai tuan rumah, kita langsung berkoordinasi dengan induk kita yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui sub perencanaan. Artinya kita minta tambahan dana sekitar sekian untuk kegiatan pameran ini. Sebelumnya padahal waktu itu anggaran sudah diketok,
sudah final. Sudah final. Karena kita ada kegiatan yang mendesak tadi, akhirnya kita koordinasi dan alhamdulillah disetujui oleh Pak Kadis. Betul. Kalau untuk mau nanya sedikit nih, kita kan seperti yang Bapak bilang 2016 tidak diambil, berarti kan tidak menjadi tuan rumah. Betul. Berarti kan boleh menolak. Boleh. Jadi sebenarnya selain daripada anggaran, selain daripada memang ditunjuk, apakah ada tujuan lain kenapa sih kita harus ikut menyelenggarakan ini dan sekarang menjadi tuan rumah? Ya, sebenarnya kan banyak sisi positif yang kita ambil dari kegiatan pameran ini. Pertama, kita bisa mengenalkan budaya daerah kita. Kedua, kita bisa mengenalkan wisata-wisata yang ada di Kaltim. Karena di samping pameran, kita juga nanti akan membawa rombongan untuk tur wisata. Nah, kebetulan pada tahun ini kita rencananya akan menuju daerah wisata di Sebulu, yaitu yang namanya Lekak Kido. Lekak Kido, di mana itu Pak? Aduh, orang Kalimantan nih nggak tahu nih. Daerah Sebulu. Tapi jangan ditambahi ya, karena banyak konotasi orang menyebutnya Sebulu Muara Kaman. Ini konotasinya sudah berbeda. Kalau di Sebulu ini memang di Lekak Kido itu sudah memang betul daerah wisata budaya. Mungkin Mbak Ciki bisa menambahkan. Ya, sebenarnya seperti yang Pak Sugi tadi bilang, sebenarnya untuk pameran ini kami di museum tidak hanya sekedar bertugas untuk merawat, kemudian menyimpan koleksi, tapi kita punya tugas untuk bagaimana memperkenalkan koleksi ini kepada masyarakat. Kemudian ini kan pesertanya seluruh Indonesia, jadi menjadi ajang promosi budaya Kaltim lah, menuju IKN kepada peserta-peserta museum dari Nusantara. Kalau yang saya dengar museum ya, berarti apakah selain museum, kan seperti yang saya dengar-dengar sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya 31 museum ya se-Indonesia. Itu selain daripada museum-museum itu, apakah ada yang lain yang berpartisipasi? Untuk partisipasi kepesertaan, kita mengutamakan untuk museum-museum seluruh Indonesia. Karena kita ditunjuk sebagai tuan rumah, maka kita libatkan museum-museum di kabupaten kota yang ada di Kaltim. Tapi dalam acara kita juga mengundang dengan pihak-pihak instansi terkait, seperti sebenarnya kita belum mengundang, tapi sudah dari Sekretaris Jenderal Kebudayaan itu sudah minta undangan terlebih dahulu. Padahal itu juga sudah kami list sebelumnya, tapi jauh-jauh hari sebelumnya beliau sudah konfirmasi, artinya tolong dong dikirim undangan gitu. Nah, kita juga mengundang dari pihak BPK, kita juga mengundang dari pihak Museum Nasional. Nanti itu kita pertimbangkan semuanya. Oh, berarti yang saya dengar ini yang berpartisipasi ini kalau bisa museum-museum lokal. Setelah itu berarti untuk musisi dan yang lainnya akan ada di acara. Betul. Berarti rundown-nya sudah ada ini. Alhamdulillah sudah. Nah, masalah rundown ini Mbak Ciki yang nyusun, mungkin Mbak Ciki yang bisa menjelaskan lebih jauh. Kalau untuk keterlibatan di luar museum tadi ya Mbak ya, kebetulan kami mengundang untuk komunitas-komunitas musisi, nanti akan ditampilkan di workshop sampai. Jadi konten acara kami bukan hanya sekedar pameran, tapi menampilkan workshop sampai yang talentnya itu dari musisi penggiat seni alat musik di Tenggarong. Kemudian nanti ada salah satu konten kegiatan juga, yaitu lomba alat musik kreasi. Oh, ada lomba juga. Ada lomba. Jadi konten kegiatannya itu bukan cuma pameran aja, tapi ada workshop sampai seperti yang disebutkan Pak Sugi tadi. Kemudian ada lomba kreasi, ada lomba musik kreasi rakyat. Kemudian ada eksebisi olahraga tradisional dan lomba olahraga tradisional. Berarti ini nggak cuma pameran ya Pak ya, Betul. tapi pokok utamanya pameran, tapi di sisi lain ada workshop, ada lomba, bahkan ada lomba permainan tradisional, permainan ya? Permainan, eksibisi permainan tradisional. Nah kira-kira itu kalau workshop kan diajarin, berarti akan mengundang musisi lokal kah atau pengajar kah atau seniman atau seperti apa? Kita kemarin sudah ada ancang-ancang Mbak Ciki ya. Kita berdayakan musisi lokal dan seniman. Itu nanti dia yang akan memandu pengunjung untuk cara memainkan alat musik itu bagaimana.
Mungkin Mbak Ciki bisa menambahkan. Musisinya kebetulan nih, kayak saya kan kenal nih salah satu musisinya ya, kita yang musisi terbesar kita lagi di Belanda juga pada saat ini, Uyau Morris, seperti itu. Musisi lokal seperti itu kah atau seperti apa? Musisi lokal bisa sebut nama nggak Bocoran sih? ya, bocorannya aja kali ya guys ya, biar kayak banyak penontonnya, Oh iya, biar ditunggu oleh fans-fansnya mungkin. Boyen tahu nggak? Boyon, Boyon. Boyonesia. Boyonesia. teman seangkatan saya. Nah, itu dia. Nah, mungkin ini. Bisa ganti yang lain Pak, saya gak bosan sama dia. Oh enggak. Enggak ya. Mas Boyon, Enggak ya. mohon maaf. Boyon kita teman. Iya. Selain itu mungkin ada yang lain? Kalau yang itu masih sementara dikoordinasikan dengan pihak IO kami. Masih dirahasiakan. Saya gak penasaran ini jadinya. Supaya penasaran nanti datang di pameran. Iya betul. Nah di pameran ini tidak mungkin kan semua museum mempunyai semua alat musiknya. Berarti akan ada transfer alat musik atau seperti apa? Supaya kan, karena kan memang museum tidak mungkin mempunyai semuanya. Apalagi entah dari Padang, entah dari Banda Nera. Kan tidak mungkin kita lengkap punya seluruh Nusantara ada. Bagaimana mengisi itu? Ya kemarin kita maunya sih semua alat musik ya. Tapi ada beberapa museum tidak memiliki alat musik. Sehingga dia memamerkan koleksi yang lain ya. Mungkin yang ada kaitannya mungkin meskipun agak jauh yang berkaitan dengan alat musik. Nah mungkin dari museum mana saja Mbak Ciki mungkin ada datanya? Bisa kah sebut nama? Boleh. Misalkan nih dari Jawa Timur, mereka tidak memamerkan alat musik tapi lebih ke topeng-topeng. Tapi itu mungkin berkaitan juga ya pada saat Seperti tari-tari topeng mungkin ya seperti itu. Kira-kira nih pengunjungnya, target pengunjungnya nih siapa nih? Kalau boleh tahu. Kita kalau pengunjungnya sih masyarakat umum aja. Semua lapisan masyarakat bisa berkunjung. Semua notabene pastinya ada ibu-ibu, ada yang bawa keluarga, pastinya bawa anak-anak. Takut agak geratilan kan. Kita kan kadang sudah ada larangan-larangan tertulis, bahkan mungkin nantinya akan ada yang jaga ya kan Pak ya. Akan ada yang jaga meskipun kita udah dituturkan juga bahwa jangan seperti ini, jangan seperti ini. Kira-kira misalnya silap mata gitu. Ada terjadi misalnya gendang terbelah dua, gongnya terbelah dua gitu mungkin. Ya, artinya mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi lah. Untuk antisipasi itu kita sudah menganjurkan, artinya koleksi ini jangan sampai disentuh. Artinya tidak sembarangan orang bisa mengakses langsung dengan koleksi, berinteraksi langsung dengan koleksi. Jadi ada batasan-batasan. Itu setiap stand itu pasti ada yang menunggu, yang jaga artinya untuk mengarahkan. Itu untuk antisipasi sih. Untuk antisipasi. Ya mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi. Karena kita belum ada plan ke sana seandainya nanti ada kerusakan kan. Oh ya, berarti harus di planning. Iya. Sekarang ya harus planning. Dan kalau seperti itu kan akan ada batasan dong ya Pak jadinya. Artinya batasannya itu dia tidak kaku. Sepanjang dia tidak berinteraksi langsung dengan koleksi, karena koleksi itu kan rawan. Bersentuhan dengan debu itu bisa berpengaruh dengan koleksi. Dengan keringat karena ada zat asamnya dan garam itu berpengaruh ke koleksi. Makanya itu kita tidak boleh berinteraksi langsung ke koleksi kan gitu. Betul. Kalau begitu setahu saya nih waktu saya magang nih ya 2017 ketika tuan rumahnya Yogyakarta, di Museum Sono Budoyo itu ada area di mana kita bisa memainkan alat musik. Apakah nanti akan ada seperti itu? Kalau itu kan lain cerita dengan benda koleksi yang kita pamerkan. Nah itu kita siapkan juga, space-nya ada. Nanti apakah dibiarkan kita main sendiri atau ada yang menjaga juga? Monggo Mbak Ciki. Nah kalau itu kita sediakan stand sendiri ya untuk pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan koleksi. Itu sama tempatnya di tempat workshop tadi. Jadi kalau misalkan ada museum-museum lain yang mau membawa replika ya monggo bisa di situ. Oh bisa di situ. Intinya koleksinya harus
terjagalah keamanannya, jangan sampai Amanannya. bersentuhan. Oh, berarti untuk pameran ada sendiri, untuk workshop nanti ada Betul sendiri. sekali. Area bermainnya juga ada sendiri nanti. Area bermainnya ada juga. Ada juga. Berarti ini besar banget dong area yang dipakai. Iya, mungkin Mbak Esther belum pernah ke museum ya? Lewat doang. Nah, ini masalahnya. Kalau Memang kita salah saya memang ya. Salah saya memang. seandainya Mbak Esther sering-sering ke museum pasti lihat lokasinya kan. Mungkin boleh diundang Tapi lagi. ada kok nanti yang kalau Mbak Pasti. Esther mau Ya. lihat nanti ada layout venue-nya. Oh, lewat venue-nya udah boleh disebar nanti. Bisa. Boleh ya Pak ya. Boleh. Tapi Teasernya boleh ada udah. dijelaskan Iya. sedikit dong Pak gimana. Nanti Mbak layoutnya. Ciki yang mau menjelaskan. Iya, silakan layoutnya. Jadi bisa ditampilkan nggak sih? Nanti akan ditampilkan Oh, nanti di layar. ditampilkan, Dijelaskan oke. aja. Jadi panggung utamanya tuh di sebelah kiri museum. Kan bangunan museum sekarang ada 2 ya. Ya. Yang pertama bangunan utama yang biasa teman-teman sebut sebagai Gedung Putih. Kemudian di sebelah kanannya Gedung Putih ini ada bangunan aula Gedung A atau Ex-Rapo. Ya, jadi panggung utamanya tuh berada di sebelah kiri Museum Mula Warman. Nah, PR-nya editor itu ya. Ini kayak mana ini? Saya mencoba mendeskripsikan. Iya. Iya. Kemudian untuk pamerannya, lokasi pamerannya itu berada di Gedung A, di aula Gedung A tadi. Nah, kemudian di sebelah, gimana ya saya cara mendeskripsikannya Tapi Pak ya? nanti Di ada halamannya rute-rute perjalanan Ada, itu nanti ada, jelas ya, ada. arah, papan-papan arahan Betul. atau Nanti kan ada kuratorialnya yang mengarahkan. ada kuratorial tour. Kira-kira ini berapa lama Pak pameran ini akan berlangsung Kurang dari lebih pembukaan selama sampai penutupan? 7 hari ya. 20 sampai 26 Juli 2024. 7 hari. Agak melebar lagi, melihat ke belakang di yang terbesar yang saya sering dengar nih. Waktu itu 2022 di Aceh, Banda Aceh. Itu sampai 1.600 berapa gitu pengunjungnya. Kira-kira akan apa yang Museum Mula Warman akan berikan sehingga menarik pengunjung? Sebenarnya kalau kita tidak ada pameran pun, kalau jumlah pengunjung segitu kita tercapai. Tercapai? Apalagi dengan adanya kegiatan pameran. Oh. Karena di dalam pameran kita isi kegiatan-kegiatan yang menarik pengunjung Menarik. untuk bergabung dengan kami. Lomba itu sih. Seperti memang ya. lomba, ada tari-tarian, Betul. ada eksibisi, ada workshop. Jadi setiap hari kita ada kegiatan yang mengisi di dalam pameran itu. Tidak stop ya Pak, hanya di Tidak, pameran. iya, Tapi betul. pameran juga tetap Tetap berjalan. jalan. Jadi saya yakin kalau 1.000 itu akan terpecahkan oleh Museum Negeri Mula Warman. Akan terpecahkan. Terlebih lagi kita bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Oh, Iya, diundang gitu ya Pak ya? Diundang, kita undang. Jadi ya kalau 1.000 tuh mungkin ya Kecil lah ya. Nah, ya Kecil kami apa tidak itu? bilang kecil gitu, Oh, tapi akan tercapai. Gitu. Akan tercapai, Iya, pastinya bahkan akan lebih. tercapai ya, bahkan Iya, lebih. betul. Pak Kadis. Nah, nanti kan Pak Kadis nonton nih. Oh iya, Pak Kadis Iya. nonton. Oh, boleh bocoran siapa-siapa aja nih petingginya yang bakal diundang, yang pastinya diundang. Ya, silahkan Pak Silakan Sugi. hadir. Yang jelas kan kita Pak PJ kita undang, Pak Minji pasti diundang. Pak Kadis, Betul. kemudian Dinas Pariwisata kita undang, Dinas Kabupaten Kota kita undang. Pastinya. Kemudian dari pusat, dari yang sudah konfirmasi duluan itu Sekjen Oh. dari Kementerian Kebudayaan, Dirjen Kementerian Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan. Berarti kan ini pengunjungnya seperti yang dibilang tadi juga umum, Iya. ya kan? Nah, menurut pengalaman saya lagi, ini kan semuanya saya tanyakan juga Betul. penasaran saya, pengalaman saya juga akan ada bule, ya kan? Bule itu maksudnya orang-orang luar negeri yang tertarik datang, karena kan selain kita, mereka juga lebih excited nih tentang hal-hal yang seperti itu. Apakah kita punya staff-staff atau kurator-kurator yang mumpuni untuk berinteraksi? Kita nggak tahu apakah bulenya bisa bahasa Indonesia atau nanti pakai bahasa Inggris. Apakah kita punya staff-staff seperti itu?
Kalau bule biasa kita tiap hari ya, tapi kalau boleh. bule beda. Bule dengan bule beda ya. Nah, ini apa nih bedanya nih Pak? Nih Kalau- saya nih yang bisa nih. Kalau bule kami tiap hari ada. Bule nih. Bule sayur bisa ke museum. Luar Nah, biasa. kalau bule-bule itu jarang kita temui. Cuma seandainya itu ada, kurator kita juga sudah siap. Sudah siap. Bahasa Inggrisnya dia jago. Boleh kita enggak ditantang. Oke. Seperti itu. Kalau begitu untuk aturannya sendiri selain tidak boleh berinteraksi dengan pajangan pameran yang ada, apalagi hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama pameran berlangsung, selama acara di luar pameran itu juga. Yang jelas setiap pengunjung itu tidak diperkenankan untuk membawa senjata tajam. Ini sangat berisiko kalau sampai itu terjadi. Kedua, Memang tidak boleh sih Pak, Iya. ya betul. Mohon Adit jangan ya. jangan sampai dia aroma alkohol. Itu juga tidak diperkenankan. Nggak bisa lagi editor kami ini masuk ke dalam situ Pak. Nah, itu sudah. Oh itu juga oke. Iya. Selebihnya itu. Ya, sepanjang itu dia masih di batas kewajaran, itu kita masuk aja. Cuma ketika di dalam tidak berkenankan untuk berinteraksi langsung dengan benda-benda yang kita pamerkan. Yang boleh dilakukan. Kalau dilakukan Semuanya boleh dilakukan. mau foto di dalam, mau apa, kita ada siapkan foto booth-nya ya. Nah, Siapkan. itu sudah siapkan. Foto booth-nya. Nanti Mbak Esther ke sana foto-foto. Bagus. Iya, konten TikTok. Iya. Boleh, Ya, Pak ya. Oh, berarti kalau seperti itu kan boleh bikin konten ya, Pak ya? Boleh banget. Gitu, boleh banget. Oh, berarti sebagai sarana publikasi juga. nanti Museum Mula Marwan apakah ada media sosialnya yang bisa di-follow? Pasti ada. Kita punya IG. Punya IG? Ada. Mbak Ciki bisa sebutkan? @museum Mula Warman. Nah, kita Ya. bisa lewat YouTube. YouTube juga ada. Ada lengkap kita. YouTube, oke. Tinggal apalagi? kita yang dalam proses ini kita apa kemarin? Website. Website. Itu masih dalam website. proses. Masih dalam proses. Berarti kita menilik ke belakang dulu sedikit nih. Kalau seandainya tidak menjadi tuan rumah, berarti selama ini kan kita hanya partisipan untuk tuan rumah sebelumnya. Apa sih yang sudah partisipasi, bentuk apa yang sudah diberikan? Kalimantan lah yang kita ikuti, seperti yang kayak tahun kemarin ada di Sulteng. Kalau untuk skala nasional atau untuk Skala nasional. skala nasional ya kita ya sekedar partisipasi saja sih, karena Sekedar karena tugas museum kan memang untuk memamerkan kan gitu. Jadi ketika kita ada kegiatan bersama, disitulah kesempatan kita untuk memamerkan koleksi-koleksi kita, sekaligus memamerkan kebudayaan kita, mempromosikan kebudayaan kita. Dan di situ partisipasinya, apakah kita mengirim alat musik ataukah mengirim seniman atau kurator ke sana atau seperti apa? Jadi begini, Kemarin-kemarin. kalau untuk pakemnya itu kan sudah ada. Artinya tinggal kita temanya apa? Pameran koleksi, pameran tenun, pameran senjata atau alat musik. Jadi kalau kita pameran semua itu koleksi sudah terkumpul jadi satu. Jadi kita ke sana tinggal datang. Untuk penataannya nanti sudah pihak tuan rumah yang menata. Kita nanti datang ke sana tinggal mempromosikan kebudayaan kita. Kemudian kalau ada ikut menyumbang tarian dan sebagainya untuk ngisi acara diperkenankan di situ. Terus kita juga menyiapkan guide-nya untuk menjelaskan koleksi-koleksi kita di situ. Nah, kita maju lagi ke depan. Dari yang dibilang proses persiapannya kan sudah sampai tinggal pemetaan aja ini ya. Pemetaan, layout, alat musik. Nah, kalau boleh bocoran dari Kalimantan Timur sendiri, hanya Kalimantan nih. Berapa alat musik sih, Pak? Seluruhnya atau khusus punya kita? Kalimantan Timur aja dulu. Ada berapa Mbak Ciki yang lebih tahu Mbak Ciki ini? Kalimantan Timur itu dengan museum kabupaten kota. Ya. Sekitar 50-an. 50 alat musik. 57. Itu kan kita ini banyak Dayak ya, Dayak Kenya, Dayak Betul. Nganjuk,
Nah, itu udah mencakup semua Kalimantan Timur nih ya. Belum sama Kalimantan Selatan. Kalau kami dari Museum Mula Warman, untuk alat musik kami memamerkan alat musik dari pedalaman dan pesisir. Kemudian kemarin ada yang ingin terlibat juga dari Berau, mereka memamerkan alat musik dari suku Dayak Bajau. Bajau. Kemudian dari Museum Etnografi Sendawar, mereka memamerkan alat musik dari suku Dayak Benua. Kemudian dari Pasir, tapi Pasir belum mengirimkan ininya sih, data koleksinya, tapi mereka ingin memamerkan alat musik dari budaya Pasir. Pasir. Berarti ini udah semuanya nih ya Pak ya. Kalau dari Kalimantan yang lain, tetangga kita yang lain, apakah sudah? Sudah Semua ya. Sudah. Cuma kita kan nggak bisa mencampuri mereka. Kamu harus ngirimkan koleksi ini. Kecuali yang kabupaten kota tadi, saya usulkan seperti itu supaya perkenalan juga untuk budaya-budaya di sana. Betul sekaligus kita mencari koneksi ya. Betul ya. Juga pertanyaan terakhir nih. Ya kan lagi-lagi kita kan ingin mempromosikan nih pertanyaan terakhir. Boleh bagaimana promosi yang sudah dilakukan atau kan selain undangan kepada seluruh dinas-dinas cabang yang ada di Kalimantan Timur, bahkan di Kalimantan tetangga, bahkan senusantara. Promosi apa yang sudah dilakukan oleh Museum Mula Warman? Ya mungkin nanti Mbak Ciki bisa menambahi. Kita kan punya medsos nih. Betul. Jadi semua kegiatan sudah kita upload di medsos, kita promosikan di situ. Kemudian kita juga ada spanduk, ada teaser ya. Jadi teaser. Jadi kita sudah kita promosikan lewat kegiatan itu. Mungkin Mbak Ciki bisa menambah. Kalau untuk spanduk sendiri kita promosinya ada dari bandara, kemudian akan promosi melalui videotron pemerintahan. Dan kemudian kita alhamdulillah sudah ada kerjasama termasuk di bandara, iya betul. Sudah ada komunikasi ke sana dan kebetulan kita diizinkan. Saya kira sama pihak bandaranya juga bakal berpartisipasi nggak? Rencana juga di bandara juga akan ada pameran juga? Enggak ada. Izin publikasi kegiatan aja. Izin publikasi kegiatan saja. Baik, pertanyaan sudah semua sih menurut saya ya. Mungkin ada yang mau diinformasikan lagi, mungkin yang masih terasa kurang saya tanyakan tadi mungkin. Kalau saya sudah pas aja sih. Pas aja. Kalau gitu kita ke sesi ice breaking. Ada ice breaking. Ada ice breaking, silakan diminum dulu. Tapi ini nggak berlanjut lagi kan? Kenapa? Nggak berlanjut lagi kan? Berlanjut Pak. Saya kira sudah selesai tuh yang terakhir. Pertanyaannya kita cukupkan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan lagi boleh langsung di sosial medianya ya. Betul. Kira-kira fast respon nggak nih Kak? Insya Allah ada Mbak Mimin dan Mas Miminnya. Mbak Mimin dan Mas Mimin. Baik. Kita di episode ini apalagi hostnya saya. Biasanya kita agak games sedikit. Ya kan, kita kayak agak tegang banget sih kayaknya tadi kita ngobrol serius ini ya. Sangat serius tadi ya Pak ya. Silakan kita akan ke games fast goyang. Jadi digoyang dulu, diambil, baru kita nge-games. Oh iya. Begitu. Sudah ready teman-teman semua? Mungkin mana suaranya? Jadi memang kami punya penonton tidak dibayar. Hanya dibayar gaji saja. Silakan, nanti yang ambil Bapak boleh 5, Mbaknya boleh 5. Nanti untuk menjawabnya bergantian. Bapak dulu atau Mbaknya dulu boleh. Begitu. Kalau nggak bisa jawab, sanksinya apa? Kalau nggak bisa jawab, kira-kira gaji Bapak transfer ke saya. Gak. Gitu. Berat tidak ya? Ada punishment ya, teman-teman, tidak ada punishment karena saya baik, jadi tidak ada punishment. Dan hadiahnya pun tidak ada, hanya ucapan terima kasih dari saya. Ya kita asikin aja ya guys ya. Oke, mau duluan yang mana ini? Bapak, saya Ibu? yang goyang dulu deh. Oke, goyang dulu, ibunya yang cabut. Iya. Gitu.
Oke, silakan. Sudah Mbak Ciki? Hah? Goyangnya sudah? Udah. Oh, Cukup. ya sudah. Oke. Oh, Sudah. katanya. Kan saya bilang saya goyang. Oke. Lima. Berapa sih? Oh, 5 ya. Langsung kan, Mbak. Boleh langsung 5, boleh langsung 5. Ini berarti 5 pertanyaan juga ya? 5 pertanyaan Oh, juga. kalau gitu 3 aja deh. Iya, 3 aja gimana? Agak korting ya. Ya boleh Nah, itu 3 udah. karena 2 orang ya. Iya. Betul. Bapak enggak? Udah, cukup 1 aja. Iya kan, Mbak? Nanti Bapak juga nanti. Nanti bisa dibantu, nanti bisa telepon teman dari Museum UPTD untuk membantu. Atau saya goyang dulu dah. Iya, silakan. Oh, bisa Saling goyang juga ya, bergantian Mbak? goyang juga. Silakan. Berarti bisa goyang juga nih. Ya sudah. Habis sudah pertanyaan? Ada Pak, masih ada. Ada Kami punya 10. 1000 pertanyaan kira-kira, Pak. Nah. Ya, Mbak silakan. mau juga? Saya cukupkan. Saya cukupkan kan saya bikin, Mbak. Gimana? Silakan. Mau siapa dulu? Dibukanya satu persatu. Oh, dibukanya Iya, satu satu-satu persatu. aja. Siapa dulu mau main? Pak Sugi aja dulu. 18. Nomor 18, silakan. Baik, ingat ya Pak, kuis nyeleneh. Nanti mungkin bisa dibantu, tapi saya kasih aba-aba ke penontonnya Ya, aku kalau mau tahu. membantu. Ya. Apa bahasa Arabnya orang jatuh dari gedung tinggi? Mudah-mudahan benar ini. Iya, mudah-mudahan amin Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bahasa. Harusnya aku tadi dong dapat ini. Karena dapat bisikan. Karena dapat bisikan tadi. Dapat jawab. bisikan? Iya. Masa dapat bisikan kuis? Ada bisikan lotre juga. Kalau mau saya juga mau. Lanjut. 2 aja Selesai kan? sudah. Saya satu lagi dong Pak. Iya. Kan Loh. 3 orang, Ya. 1 orang 3. Digoyang mungkin, Mbak. Ya, Mbak Ciki yang goyang. Oh, masih kayak iya. Paling jago menggoyang. Aduh, Mbak. Iya. Banyak ya kuisnya Mbak Hester. Iya. 20. Aduh. 20, silakan. Kuis logika, oke. Ada 5 orang yang berjalan di bawah satu payung kecil, tapi anehnya tidak seorang pun yang kehujanan. Kenapa? Dia pegang payung. Salah. Yang berjalan di bawah 5 orang, satu payung. di bawah satu payung kecil, tapi anehnya tidak seorang pun yang kehujanan. Sabar Mbak, sabar. Aduh. Oh iya. Sabar. Kan ada Dulu, Bapak bisikan dulu. tadi. Iya, ada bisikan memang Pak. Kesempatannya tapi bisikannya cuma sekali Pak. Oh, Bisanya telepon teman. Mungkin dari kepala UPTD yang sekarang bisa membantu Pak. Pas deh. Pas. Mau dibantu? karena Atau Mbaknya mau jawab? karena tidak hujan. Betul! Karena tidak hujan. Betul! Sorak-soraknya boleh sekali. Sepi banget. Padahal banyak seorang di sini. Sepi Betul. Ya. banget. Oke. Ini karena tegang lihat Mbak Esther jadi blank. Aduh, saya loh nggak kenapa-kenapa Pak. Iya, tapi pikiran saya kenapa begitu? Apa maksudnya nih Pak? Lanjut ke Mbaknya. Oke. Mau minum dulu mungkin? Enggak. Enggak mau minum, oke. Nomor 12. 12. Tebak pantun, boleh cakepnya? Walau dibungkus bukan kiriman. Cakep. Sudah takdir Allah yang satu. Cakep. Meski ditanam bukan tanaman, cobalah terka apakah itu? Walau dibungkus bukan kiriman. Meski ditanam bukan tanaman. Bisikin Pak, ahli pantun. Cobalah terka apakah itu? Apa yang bukan tanaman tapi ditanam? Apa itu? Susuk. Tidak. Apa ya? Apa? Pas. Mbak, jangan terlalu cepat kasih Mbak. Walau dibungkus bukan kiriman. Penonton boleh membantu, tapi Ayo, bisikin, saya Mbak. kasih aba-aba. Clue. Ubi ditanam Apa? tapi bukan ubi. Pandan. Mayat. Apa? Mayat. Betul, mayat atau zina, betul kan? Oh, iya. Meski ditanam bukan tanaman. Nanti Betul, kan? hadiahnya dibagi 2 berarti. Iya hadiah.
mohon maaf, disclaimer tidak ada hadiah Oh, ya. iya. Hanya ucapan. Nanti saya juga terima kasih kepada penonton. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton. Iya, penonton tadi nggak bisiki saya ya. Bapak mungkin kurang uang 100. Iya. Iya. Lanjut silakan. Oke, lanjut. Nomor 23. 2, 3. Tebak gambar luar biasa. Alat musik tradisional apakah ini? Gendang. Betul, gendang. Gendang apa? Nah, apa maksudnya ini? Ya. Gendang tambur. Sementara saya kayaknya habis ini editor bikin video permintaan maaf ya. Apa ini kok cepet banget ini? Kalau gitu mbaknya ambil satu lagi. Nah, iya sudah. Ada sudah Mbak. Ada satu lagi pengganti ini. Ya. Jawabannya udah kelar duluan. Ini apa maksudnya ini ya? Tapi kan bener gendang ya. Iya betul, gendang. Gendang. Jadi ini yang tabui. hangus nih. Iya, yang nomor 23-nya hangus. Itu belum. Ini belum nomor Tapi 10. ambil satu lagi untuk pengganti nomor 23. Nanti Mbak minta dijajanin aja Mbak. Beliin kopi gitu loh. Mungkin editornya belum minum kopi hari ini gitu loh Mbak. Nomor berapa? Nomor 15. 15 silahkan. Kuis nyeleneh. Apa nama barang elektronik yang sering disebut oleh para pedagang? Ingat, kuis nyeleneh. Apa nama Ini barang? tidak sesuai logika. Ini nyeleneh. Jawabannya harus nyeleneh. Oke. Kok trompet? Apa ya? Bukan. Clue-nya itu barang yang ada di sini. Apa ya? Barang yang ada Apa di nama sini. barang? Barang yang ada di sini. Boleh dibantu? Tolong dong penonton. Apa-apa? Benernya boleh dibantu? TV. Betul, TV, tapi gimana Pak? TV. Cara kan sering disebut oleh Para pedagang. TV. TV. Oh, dipilih. Iya? Gimana? Dipilih. Ya, dipilih bang bajunya TV. Oh, iya. Ayo dipilih. Oke, seru ya. Krik. Krik. Mana nih penontonnya? Ini kalian ada buat bersorak. Satu lagi. Mbak, nomor 10. Nomor 10. Oke, tebak pantun boleh. Minta cakepnya. Bambu runcing adalah senjata Cakep. untuk melawan penjajah Belanda. Cakep. Kaki satu runcing ujungnya, menari-nari ada bekasnya. Pulpen. Betul. Seru sekali. Enggak ya? Kalau gitu kita satu lagi kalau gitu. Karena Cukup Mbak. cukup ya Pak. Mau Oke. menjawab lagi kah? Cukup. Oh iya. Udah bapaknya udah trauma karena pertanyaannya tidak terjawab. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya di dalam game saya yang sangat nyeleneh ini. Mungkin kata-kata terakhirnya sebelum kita akan bertemu nanti di pameran untuk semuanya yang menonton. Kami sangat berterima kasih kepada pihak UPTD Tekom yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan podcast ini, karena kegiatan ini bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan kami juga. Tentu kami berharap ke masyarakat luas nantinya untuk meramaikan kegiatan UPTD Museum Negeri Mula Warman, untuk berkunjung ke museum, untuk menyaksikan, untuk mengikuti acara-acara yang sudah kami siapkan. Di situ ada lomba, ada workshop, kemudian ada tari-tarian dan sebagainya. Mari kita berduyun-duyun untuk datang ke Museum Negeri Mula Warman. Betul. Di mana tadi Mbak? Di mana dan kapan lagi tadi diingatkan? Oh iya, di UPTD Museum Negeri Mula Warman di Tenggarong pada tanggal 20 Juli sampai 26 Juli 2024.
Yeay, jangan lupa datang semuanya. Kita ramaikan acara kita bersama. Lebih lagi mencintai. Saya yakin semuanya juga banyak yang tidak tahu beberapa alat musik. Tidak mungkin semuanya. Termasuk kami sendiri orang museum. Betul, sama saya juga Pak. Tadi gendang apa Pak namanya? Tabui. Oh, tabui. Tabui, Pak. Dari mana? Sumatera Barat. Betul. Sumatera Barat di mana? Di Padang. Betul, luar biasa. Sumatera Padang di mana? Sumatera Barat di Padang. Oh ya betul. Harusnya kebalik ya. Padang. Betul aja. Jangan merumit saya lagi. Betul, jangan lupa. Saya yakin mari kita sambil kita melihat terpukau dengan alat musiknya, sambil kita belajar bahwa banyak loh alat musik tradisional yang kita sendiri bahkan nggak tahu itu ada. Bahkan kita juga, ternyata ilmu saya, pengetahuan saya tentang alat musik kita sendiri itu masih sedikit. Jadi jangan lupa untuk datang dan ramaikan pameran alat musik tradisional Nusantara di Museum Mula Warman Tenggarong. Terima kasih untuk semuanya. Jumpa lagi di The Next Padang berikutnya. Dadah! Kok pakai dada-dada? Dadah Pak! Dadah Pak, saya juga bingung. Closing itu diulang kan? Apa nih? Oke. Sampai mana tadi ya? Sampai jumpa. Closing aja. Oh, closing aja. Next ininya aja. Oke, jangan lupa untuk datang, yang pastinya datang ke Museum Mula Warman Tenggarong. Sampai jumpa di The Next Madang selanjutnya. Bye.